Halo anak-anak HBTK Kristen Kalam Kudus. Kita masih melanjutkan tema karakter tentang generosity, kemurahan hati. Masih ingat ayat hafalan kita? Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari ini anak-anak akan melihat nih siapa ya? Seorang gadis kecil yang murah hati di dalam Alkitab. Anak-anak, gadis kecil ini bukan gadis kecil biasa. Namanya memang tidak disebutkan di Alkitab. Tapi gadis kecil ini punya kisah yang luar biasa. Gadis kecil ini tidak tinggal lagi dengan orang tuanya. Kenapa? Karena waktu tentara Aram berperang, mereka mengalahkan bangsa Israel. Dan mereka membawa anak-anak kecil, harta benda orang Israel untuk dijadikan tawanan, untuk dijadikan budak, dijadikan pelayan. Gadis kecil ini juga ikut, dia pergi ke Aram, tidak tinggal bersama dengan orang tuanya lagi. Kasihan ya. Nah, kita mau melihat apa yang dikerjakan gadis kecil. Menyiapkan makanan, minuman, melayani di keluarga Panglima Aram yang bernama Naaman. Gadis kecil ini menjadi pelayan dari istri atau nyonya dari Panglima Naaman. Nah, dia mengerjakan pekerjaannya setiap hari dengan sangat baik. Dan nyonyanya, tempat dia melayani, tempat dia bekerja, sangat senang dengan apa yang dikerjakan oleh gadis kecil itu. Tapi anak-anak, ternyata panglima perang tempat gadis itu bekerja, Bapak Naaman ini adalah seorang yang sakit kusta. Meskipun dia seorang panglima perang yang hebat, tapi dia tidak bisa punya banyak teman. Dia tidak bisa dekat dengan orang-orang karena dia sakit kusta. Apa yang dilakukan oleh gadis kecil tadi? Dia kasihan tentunya. Dia menceritakan kepada nyonyanya, "Bu, di Israel itu ada loh nabi, ada loh pelayan Tuhan yang bisa berdoa kepada Tuhan dan penyakit Bapak Naaman bisa disembuhkan kalau Bapak Naaman mau pergi ke situ." Nah, akhirnya nyonyanya pun memberitahukan kepada Naaman dan tentunya Naaman mau ya. Siapa yang gak mau sembuh? Dia membawa pasukannya untuk pergi bertemu Nabi Elisa yang diceritakan oleh gadis kecil tadi. Dan kemudian apa yang diminta oleh Nabi Elisa? Nabi Elisa meminta Bapak Naaman untuk mandi di sungai Yordan. Pertama-tama itu Bapak Naaman gak mau. Dia bilang, "Ngapain aku mandi di sungai Yordan? Di daerahku banyak sungai bagus-bagus kok." Tapi akhirnya Bapak Naaman mau demi kesembuhan. Dia harus mandi selama 7 kali. Coba anak-anak lihat. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tada! Wah, kita lihat ya. Setelah 7 kali, tuh kulit Bapak Naaman
Naaman menjadi bersih. Dikatakan Alkitab seperti kulit bayi, mulus, tidak ada sakit kusta, gatal-gatal, atau penyakit menular yang menempel di tubuhnya. Tuhan menyembuhkan Bapak Naaman. Tuhan memakai Nabi Elisa, dan pertama-tama Tuhan memakai gadis kecil ini. Anak-anak tahu, gadis kecil ini menunjukkan kemurahan hati. Dia mau memberikan pertolongan, memberi informasi yang dia tahu. Dia tidak merasa benci kepada tuannya yang sudah membawa dia terpisah dari orang tuanya. Tetapi dia tetap menunjukkan kemurahan hati. Oh, tuanku sakit, dia harus tahu tentang Tuhan yang berkuasa. Nah, anak-anak, dari cerita Alkitab ini anak-anak bisa belajar lagi kembali tentang kemurahan hati. Tahu bahwa apapun yang kita punya adalah Tuhan percayakan untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak juga ada proyek di rumah, ada kartu bagaimana anak-anak mau menunjukkan kemurahan hati dengan membantu orang tua. Ada beberapa aktivitas di sana, anak-anak boleh pilih apakah membantu menyiapkan makan malam, membantu merapikan tempat tidur, atau hal-hal yang lain. Kalau kamu sudah mengerjakannya, silakan di-checklist dan difoto, dikirim ke assignment. Anak-anak, apakah kalian mau menjadi seperti gadis kecil yang murah hati ini? Ya, dia tidak punya uang, dia tidak punya apa-apa, tapi dia tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi dia tahu tentang seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan penyakit. Dia mau menunjukkan kemurahan hati dengan berbagi cerita itu. Kamu pun bisa, Miss pun bisa, kita semuanya bisa kalau kita mau dipakai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini tentang seorang gadis kecil yang dipakai Tuhan melalui kemurahan hatinya. Dan akhirnya Bapak Naaman bisa percaya bahwa ada nabi Tuhan di Israel. Tolong kami, berkati kami, agar kami juga boleh menunjukkan kemurahan hati lewat apapun yang kami miliki. Berkati anak-anakmu dalam proyek membantu orang tua di rumah, biarlah mereka juga boleh menunjukkan kemurahan hati mereka, mengerjakan hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk membantu papa mama mereka di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye anak-anak sekalian, Tuhan Yesus memberkati.